Di tengah situasi maraknya insiden ledakan yang terjadi praktik illegal drilling, baik itu di penyulingan ataupun sumber minyak yang terjadi di Kabupaten Musi Banyu Asin, upaya pelegalan dengan menciptakan payung hukum baru yang mengatur hal itu juga terus menemui titik buntu. Hingga kini benturan yang sulit untuk dikesampingkan adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat normalisasi kegiatan pengeboran minyak bumi ini. Guna menghindari menerusnya praktik illegal drilling, upaya penegak hukum juga terus digencarkan Polda Sumsel. Di antaranya yang paling masif adalah pembongkaran gudang penimbunan ataupun tempat penyulingan alias illegal refinery. Menjadi catatan sejauh ini di Kabupaten Muba hanya sumur-sumur tua bekas peninggalan Belanda yang diperbolehkan beroperasi. Hal itu mengacu pada Permen ESDM nomor 1 tahun 2008 yang melegalkan sumur-sumur tua. Untuk itu BUMD yakni PT Petro Muba berperan sebagai pengepul hasil pengeboran minyak mentah. Minyak mentah dari sumur tua itu kemudian dijual ke Pertamina. Namun jumlah sumur tua di Kabupaten Muba terbilang sedikit ketimbang dengan sumur-sumur minyak ilegal yang ada di sana. Berdasarkan pemetaan Polda Sumsel serta SKK Migas Sumbaksel di tahun 2023, jumlah sumur minyak ilegal yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Muba mencapai angka 7.754 titik. Hal inilah yang menjadi perhatian, sebab dari sumur minyak itulah dominan masyarakat Muba menaruh harapan. Terbaru pada Minggu 12 Mei 2024, salah satu sumur minyak ilegal yang ada di tengah perkebunan karet yang ada di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba kembali meledak hebat. Satu orang bernama Ayub, diduga pemilik juga ditangkap Satreskrim Polres Musi Banyu Asin akibat insiden tersebut. Akibat insiden itu juga, Korwas SKK Migas yang terdiri dari unsur Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diterjunkan meninjau kerusakan yang ditimbulkan akibat insiden itu. Sebelum ke Kabupaten Muba, Korwas SKK Migas ini melaksanakan diskusi dengan Forkompinda Sumsel yang diinisiasi Polda Sumsel membahas terkait permasalahan illegal drilling dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat Muba. Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo SIK kepada awak media, pihaknya secara tegas terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku illegal refinery dan illegal drilling. Selagi belum adanya ketetapan terhadap legalisasi sumur-sumur minyak ilegal, Polda Sumsel dan jajaran akan tetap melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap praktik minyak ilegal. Menurutnya, rapat-rapat dan pertemuan semacam ini telah seringkali digelar baik di Polda Sumsel, Pemprov Sumsel maupun di Pemkab Muba. Namun sepertinya kegiatan illegal drilling dan illegal refinery kian bertambah masif. Julius Wiratno selaku tenaga ahli Komisi Pengawas TA Korwas bidang operasi SKK menyampaikan pertemuan pihaknya dengan Forkompinda di Sumsel ini guna merumuskan regulasi yang tepat untuk illegal drilling di Muba. Lebih lanjut diakui SKK Migas sejauh ini telah membuat rekomendasi kepada lembaga terkait, bahkan sudah ada draft Kepres. Salah satu yang paling kontras penolakan dari KLHK terhadap usulan melegalkan sumur-sumur minyak yang mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Amina dari SKK Migas perwakilan juga ada dari BUMD Petro Muba. Jadi memang kami dari Komisi Pengawas SKK Migas Pak kali diutus datang ke lapangan, mendengar langsung dan akan melihat kondisi di lapangan. Terlebih beberapa waktu terakhir ini dari pihak Polda Sumatera Selatan melakukan tindakan yang cukup banyak terkait dengan illegal refinery dan juga beberapa tahun yang lalu juga dilakukan penindakan di illegal drilling. Jadi karena sudah masif dan ini tadi saya menyebut satu kata dan akan saya ingat terus, Pak Kapolda menyampaikan sebenarnya sudah memberikan efek negatif yang berganda khususnya di masyarakat. Boleh dalam masuk kategori tragedi kemanusiaan, banyak kecelakaan, kebakaran dan sebagainya ini harus ditangani lebih serius dan semoga kami para penasihat Kompas nanti bisa memberikan rekomendasi merumuskan
alternatif solusi yang bisa diterima. Tidak sekedar secara tataran operasional, tapi yang strategi sampai regulasi yang akan diubah. Dan saja minta dukungan semua pihak, tidak hanya aparat penegak. Yang dilegalkan adalah sumur tua. Jadi Polri sikapnya, posisinya masih tetap tidak berubah bahwa kepolisian daerah Sumatera Selatan tetap akan melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minyak ilegal. Produksi minyak ilegal akan kita terus tangkap dan kita tegakkan hukum dengan prioritas kepada gudang-gudang dan refinery ilegal. Bertahap sambil menunggu regulasi yang akan diatur oleh SKK Migas, kita akan ke hulunya, di mana di situ ada titik-titik. Rekan-rekan silakan bertanya kepada Ketua Komisi Pengawas dari SKK Migas, Bapak Julius Dinarto. Monggo silakan, Bapak. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.